Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Fisika Mania, sebuah channel pembelajaran fisika yang sangat cocok sekali bagi kalian semua yang sedang menempuh studi di jenjang SMA, khususnya bagi kalian yang masih di kelas 10 ya. Nah, di sini saya sudah sediakan dua jenis soal, yang mana soal-soal tersebut itu berkaitan dengan materi tentang gerak lurus berupa peraturan maupun gerak parabola. Oke, untuk nomor 1, jadi soalnya ada sebuah batu dilempar vertikal ke atas. Nah, di sini ada kata-kata vertikal. Kalau begitu, maka bisa kita pastikan soal nomor 1 ini merupakan sebuah soal tipe gerak lurus berubah peraturan. Oke, jadi ada batu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal itu 10 meter per sekon dari tebing yang setinggi 75 meter. Jadi posisi orang melempar itu posisi ketinggiannya 75 meter dari dasar tebing. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah lama waktu yang dibutuhkan batu untuk sampai di dasar tebing. Jadi kita lihat di gambarnya. Jadi yang ditanyakan itu adalah waktu dari batu dilempar vertikal ke atas sampai ke dasar tebing itu membutuhkan waktu berapa. Oke. Kita tinjau dulu soalnya. Dari soal itu kita dapatkan informasi bahwa kecepatan awalnya itu adalah 10 meter per sekon, kemudian H-nya atau ketinggiannya itu sama dengan 75 meter. Nah, yang ditanyakan itu adalah waktu yang dibutuhkan batu untuk mencapai ke dasar tebing. Sehingga tidak lain yang ditanyakan adalah T-nya. Nah, untuk mencari T ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari waktu yang dibutuhkan batu untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, ingat ini adalah gerak vertikal ke atas, maka dia merupakan gerak lurus berubah peraturan diperlambat. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan V akhir sama dengan V awal dikurangi percepatan dikalikan T. Nah, percepatannya merupakan percepatan apa? Merupakan percepatan gravitasi. Oke, kita lanjut. Nah, ketika benda berada di posisi maksimum, maka kecepatan ke arah sumbu Y-nya sama dengan berapa? 0. Sehingga di sini adalah 0. Kita substitusikan saja 0 sama dengan kecepatan awalnya itu 10 dikurangi. Nah, ini percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi kan nilainya 10, sehingga kita substitusikan saja dengan negatif 10 dikalikan T. Nah, di sini negatif. Kenapa sih negatif? Ingat, ini kan GLBB diperlambat, sehingga di sini adalah negatif. Nah, dari persamaan ini negatif 10T-nya bisa pindah ruaskan, sehingga didapatkan persamaan 10T sama dengan 10, sehingga T-nya itu ketemu 1 sekon. Oh, berarti batu mencapai ketinggian maksimum itu membutuhkan waktu 1 sekon. Nah, lalu di sini kan ada ketinggian maksimum. Oh, kalau begitu kita selanjutnya harus mencari ketinggian maksimum yang dicapai oleh si batu tersebut. Nah, kita kan punya rumus ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, di sini kita pilihlah yang negatif. Kenapa negatif? Nah, karena ini kan diperlambat. Oke. Kita masukkan V akhirnya itu kan di posisi maksimum kan 0, sehingga 0 sama dengan V0 dikuadratkan itu 10 dikuadratkan sama dengan 100 dikurangi 2 dikalikan percepatan gravitasinya itu 10 dikalikan H. Sehingga negatif 20H bisa pindah ruas, sehingga 20H sama dengan 100. Oh, kalau begitu ketinggian maksimumnya H sama dengan 100 dibagi 20. Jadi ketemunya 5 meter. Nah, dari H maksimum kan kita bisa mencari ketinggian total si batu tersebut. Iya, betul sekali. Berarti S total itu adalah ketinggian tebing ditambah ketinggian maksimum. Sehingga S-nya sama dengan 75 ditambah H. Hanya itu 5, maka S-nya ketemu 80. Nah, selanjutnya kita tinjau gerak vertikal yang ke bawah atau gerak jatuh bebas. Nah, kita ukur dari posisi maksimum ke dasar. Nah, sehingga ini merupakan tidak lain adalah merupakan sebuah jarak. Nah, kita kan punya rumus jarak itu sama dengan S sama dengan V0T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, kenapa kita ambil positif? Ingat, di sini ketika di posisi maksimum dia kan bergerak vertikal jatuh bebas ke bawah. Maka dia merupakan GLBB dipercepat. Nah, kalau dipercepat maka tandanya positif di sini. Nah, sehingga S sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Kita tinggal substitusikan saja. S-nya itu 80 sama dengan, nah ini kecepatan awal. Kecepatan awal ketika di posisi maksimum kan dia tidak memiliki kecepatan. Maka nilainya 0. Nah, sehingga 80 sama dengan 0T ditambah setengah dikalikan 10. Maka setengah kalikan 10 itu hasilnya 5.
5 masih dikalikan dengan T kuadrat, sehingga hasilnya 5T kuadrat. Nah, maka didapatkan persamaan 5T kuadrat sama dengan 80. Maka T kuadrat sama dengan 80 dibagi 5 sama dengan 16. Maka didapatkan T sama dengan 4 sekon. Loh, ini 4 sekon T milik siapa ini? Nah, 4 sekon itu adalah T dari posisi maksimum ke dasar tebing. Nah, sementara yang kita tanyakan kan adalah waktu yang dibutuhkan batu sampai dasar tebing. Dari posisi orang melempar sampai ke tebing. Ya sudah, kita tinggal menjumlahkan saja. Berarti T totalnya itu sama dengan T maksimum ditambahkan yang 4 sekon. Sehingga T sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5 sekon. Nah, jadi jawabannya berapa? 5 detik. Seperti itu. Sekon itu istilah lainnya adalah detik. Oke, nah ini untuk cara 1. Tetapi ada cara yang lebih simpel, yang lebih sederhana, yaitu cara cerdas. Kita tinjau. Nah, kita kan di sini ada 2 ketinggian atau ada perbedaan ketinggian. Mula-mula ketinggian awalnya itu 75 sih. Kemudian ketinggian akhirnya itu 0, sehingga ada selisih ketinggian. Maka kita tinggal masukkan saja delta H sama dengan V0T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, ini sebenarnya rumus jarak ya, sama seperti ini. Sehingga, namun di konsep yang kedua itu ada konsep perbedaan ketinggian. Nah, seperti itu. Jadi ketinggian akhirnya itu kan 0. 0 dikurangi ketinggian awalnya itu 75. Sehingga tinggal 0 dikurangi 75 itu negatif 75. Nah, dari sini V0 itu adalah kecepatan awal. Nah, ini ditinjau dari posisi awal di sini. Nah, dia kan ditinjau dari sini kan dia bergeraknya diperlambat dulu di sini. Nah, sehingga di sini diperlambat, maka di sini tandanya negatif. Maka kita V0-nya kita masukkan yang di sini, yaitu 10T adalah kecepatan awal dikalikan T-nya, sehingga 10T dikurangi setengah dikalikan percepatan gravitasinya itu 10, sehingga setengah dikalikan 10 itu sama dengan 5. Masih dikalikan T kuadrat, sehingga minus 5T kuadrat. Nah, tanda negatif itu artinya dia mula-mula diperlambat karena dilempar vertikal ke atas. Oke, sehingga dapat persamaan min 75 sama dengan 10T negatif 5T kuadrat. Maka ini bisa kita pindah ruaskan. Negatif 5 jadi positif 5T kuadrat. Kemudian yang 10T jadi negatif 10T. Nah, ini tetap di sini negatif 75. Nah, di sini karena sudah pindah ruas, maka tinggal 0. Maka yang ini bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 5. Sehingga 5 dibagi 5 itu 1, yaitu T kuadrat. Minus 10 dibagi 5 itu 2, jadi negatif 2T negatif. Nah, 75 bagi 5 itu kan 15. Sehingga dapat persamaan T kuadrat min 2T min 15 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kemudian kita faktorisasikan, sehingga didapatkan dua bilangan yang memenuhi, yaitu negatif 5 dan 3. Sehingga T negatif 5 atau T positif 3. Nah, dua bilangan ini didapatkan dari mana? Nah, jadi seperti ini. Cara memfaktorisasikan adalah kedua bilangan tersebut ketika dikalikan hasilnya harus negatif 15, tetapi ketika kita jumlahkan hasilnya harus negatif 2. Sehingga bilangan yang tepat adalah negatif 5 dan positif 3. Nah, ketika kita ambil solusinya, maka ketemu T sama dengan 5 sekon atau T sama dengan negatif 3 sekon. Nah, waktu itu tidak mungkin bernilai negatif, sehingga kita ambil yang positif. Sehingga ketemunya T sama dengan 5 sekon. Nah, jawabannya sama dengan cara yang pertama. Baik cara pertama maupun dua itu sama hasilnya. Nah, tinggal kalian mau pilih yang mana yang menurut kalian paling mudah. Jadi, nomor 1 ketemunya 5 sekon, yaitu waktu yang dibutuhkan batu dari pertama kali dilempar sampai ke posisi dasar tebing. Itu nilainya sebesar 5 sekon. Oke, untuk soal nomor 1 sudah tersolusikan atau terselesaikan. Kita tinggal tinjau untuk soal nomor 2. Nah, di sini nomor 2 ada seorang pengemudi mobil off-road hendak melewati sebuah rintangan berupa parit sepanjang 7,5. Jadi ini lebih tepatnya sih lebar parit ya. Lebar paritnya itu 7,5 meter. Dengan perbedaan ketinggian itu sebesar 1,8 meter. Nah, jadi ketinggiannya itu dari posisi mobil sampai ke parit itu terdapat ketinggian 1,8 meter. Maka kecepatan mobil minimum agar mobil tidak masuk ke dalam parit itu berapa? Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil dari sini itu supaya berhasil melewati parit itu kecepatannya harus berapa? Oke, kita tinjau. Mobil di sini kan pasti bergerak horizontal. Jadi bergerak ke arah sumbu X.
Nah, bergeraknya lintasannya itu pasti berbentuk lintasan parabola karena di sini pasti melengkung. Nah, karena melengkung pasti dia merupakan sebuah gerak parabola. Nah, kita tahu bahwa gerak parabola itu merupakan kombinasi dari gerak lurus berubah peraturan dan gerak lurus peraturan. Nah, gerak lurus berubah peraturan itu yang ke arah sumbu Y, sedangkan yang gerak lurus peraturan itu yang ke arah sumbu X. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mencari waktu yang dibutuhkan mobil untuk sampai ke parit. Karena itu, maka kita harus meninjau gerak yang ke arah sumbu Y terlebih dahulu, sehingga kita menggunakan persamaan yang ke arah sumbu Y ke LPB, seperti biasa kita gunakan persamaan jarak, karena pada dasarnya jarak itu merupakan ketinggian dari si benda tersebut. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus H sama dengan P, Y, yaitu kecepatannya ke arah sumbu Y dikalikan T tambah setengah GT kuadrat. Nah, kenapa ini ditambah? Karena pasti mobil ini bergerak dipercepat. Dari posisi awal hingga akhir pasti bergerak dipercepat. Sehingga di sini tandanya positif. Tinggal kita masukkan saja. Hanya itu 1,8 sama dengan PY-nya karena dia yang bergerak ke arah sumbu Y. Dia kan tidak memiliki kecepatan yang ke arah sumbu Y. Sehingga dia 0. Sehingga 0 dikalikan T itu 0. Tinggal ditambahkan setengah dikalikan percepatan gravitasinya itu 10. Setengah dikalikan 10 itu hasilnya 5. Masih dikalikan T kuadrat. Sehingga didapatkan persamaan 1,8 sama dengan 5T kuadrat. Sehingga T kuadrat itu sama dengan 1,8 dibagi 5. Nah, hasilnya adalah 0,36. Maka didapatkan T sama dengan akar 0,36 itu ketemunya 0,6. Nah, T itu merupakan waktu sehingga satuannya sekon. Nah, dari T kita bisa meninjau gerak yang ke arah horizontal atau yang ke arah sumbu X. Nah, yang ke arah sumbu X itu merupakan gerak lurus beraturan sehingga kita masih sama menggunakan rumus jarak yaitu S sama dengan VXT. Nah, tapi kita harus membedakan. Nah, jarak yang ke arah sumbu Y itu kan 7,5 ke arah sumbu Y. Ke arah sumbu X itu kan 7,5 sehingga kita mensubstitusikannya adalah yang 7,5. Sehingga 7,5 sama dengan Vx. Nah, ini karena ke arah sumbu horizontal kan berarti Vx. Nah, Vx dikalikan T-nya itu 0,6. Sehingga dapat persamaan 0,6 Vx sama dengan 75. Sehingga Vx itu sama dengan 7,5 dibagi 0,6 atau sama saja dengan 75 dibagi 6 sehingga didapatkan Vx sama dengan 12,5 meter per sekon. Nah, jadi ketemu ya di sini kecepatan minimum yang diharuskan oleh mobil tersebut supaya tidak masuk ke dalam parit itu harus 12,5 meter per sekon. Nah, jadi kita sudah membahas kedua soal tersebut. Barangkali mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua. Silahkan bagi yang belum paham, kalian bisa tonton berulang-ulang video yang sudah saya buat ini. Saya kira sampai di sini dulu untuk pembahasan materi pada kali ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih.